Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار. أما بعد. معاشر المسلمين عزني الله وإياكم. Kaum muslimin dimanapun antum berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang agung, hidupnya kita di atas Islam. Nikmat yang besar ini harus kita syukuri, harus kita pahami bahwa itu adalah nikmat yang sangat berharga, berupa hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita hadir di dalam agama Islam. Sehingga dengan demikian kita perlu bersyukur dengan syukur yang sedalam-dalamnya atas nikmat yang Allah berikan tersebut. Di antara cara bersyukur atas nikmat Islam adalah mempelajari Islam itu sendiri. Mempelajari Islam dalam rangka menjauhkan kebodohan dari diri kita, dalam rangka mencari dan meningkatkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dalam rangka menjaga diri kita agar tidak terjatuh ke dalam kesesatan, ke dalam penyimpangan dan yang semisalnya. Senantiasa marilah kita bersolawat. Semoga Allah jadikan, Allah sampaikan solawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Ikhwatal Islam, jamaah yang hadir pada malam hari ini, para santri dan begitu juga seluruhnya kaum muslimin dimanapun antum berada, termasuk para pemirsa Paliko TV dimanapun antum berada. Pada kesempatan kita di malam hari ini, InsyaAllah ta'ala kita akan membahas suatu tema, yaitu tentang wasiat ulama salaf untuk pemuda, untuk para pemuda. Sudah kita ketahui bahwa ulama salaf, mereka adalah yang mendahului kita di atas keimanan. Mereka pendahulu kita. Maka Nabi SAW disebutkan oleh beliau kepada putri beliau Fatimah bahwa salaf terbaik kalian adalah aku, kata Rasulullah SAW. Kemudian ulama salaf yang kita maksud setelah peninggal Nabi SAW adalah para sahabat beliau, para tabi'in, yaitu murid-muridnya para sahabat, para tabi'ut tabi'in, murid-muridnya para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari ini, sehingga mereka memiliki wasiat-wasiat yang besar, wasiat-wasiat yang penuh makna, terkhusus untuk para pemuda, terkhusus untuk para pemuda. Kajian ini kita sarikan dari kitab Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala yang berjudul Min Wasayas Salaf Lisyabab, di antara wasiat-wasiat ulama salaf tentang atau untuk para pemuda. Dalam mengawali pembahasan kita, kita lihat firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ar-Rum ayat ke-54. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah yang telah menciptakan kalian yang pada awalnya dalam keadaan lemah. Setelah kelemahan tersebut Allah jadikan kalian memiliki kekuatan. Dan setelah kekuatan itu Allah jadikan kalian kembali menjadi lemah dan kalian menjadi tua. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apapun yang Ia kehendaki. Wa huwal alimul qadir, dan Ialah yang Maha mengetahui dan yang Maha berkehendak. Ayat Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan tafsirnya oleh Al-Imam Ibn Kathir, thumma syabban wa huwa al-quwwah ba'da ad-dha'fi. Beliau rahimahullah menyebutkan, yaitu Allah jadikan seseorang memiliki kekuatan dalam satu fase di mana sebelumnya lemah dan setelahnya lemah. Manusia dilahirkan dalam keadaan lemah dan nanti di masa tuanya pun akan kembali lemah. Hanya ada satu fase yang kuat, kekuatan setelah kelemahan. Thumma yusri'u fin naqsi fayaktahil. Setelah kekuatan ini sirna, maka manusia akan kembali menjadi lemah sampai akhirnya ia meninggal, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, binasa. Maka kesempatan kuat, memiliki fisik yang kuat, memiliki akal yang kuat, dan kekuatan-kekuatan yang lain hanya ada satu fase di dalam kehidupan manusia. Tidak ada yang kedua. Hanya ada satu masa, satu fase dalam hidup seseorang. Tidak mungkin orang yang sudah tua renta berusia 50-60 tahun kemudian minta kepada Allah untuk kembali menjadi muda. Tidak akan mungkin. Ini sudah menjadi sunnatullah, karena Allah yang tetapkan dan Allah sebutkan dalam ayat yang kita bacakan tadi. Sehingga para pemuda yang memiliki puncak kekuatan, tentu harusnya dia pun memiliki puncak ketaatan kepada Allah. Seharusnya ketika kita sadar bahwa hidup ini berasal dari sesuatu yang lemah dan nanti di akhirnya akan menjadi lemah, maka ketika kita memiliki kekuatan, seharusnya di saat itu kita manfaatkan semaksimal mungkin. Karena masa muda adalah masa yang memiliki kekuatan fisik, kekuatan akal, kekuatan semangat, mudah bergerak, panca indera, organ tubuh yang masih normal, bahkan memiliki kekuatan-kekuatan syahwat yang semuanya harus dimanfaatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang-orang yang kebanyakan yang mereka itu hidup di luar tanpa aturan, justru yang banyak membuat keonaran adalah anak-anak mudanya. Sehingga kalau sudah berbicara tentang kenakalan, masyarakat akan tahu itu adalah kenakalan remaja. Karena diidentikan kenakalan itu dengan remaja, menunjukkan bahwa mereka yang paling banyak berbuat kenakalan. Beda halnya dengan orang-orang yang hatinya terikat kepada agama Allah Subhanahu wa taala, yang hidupnya di pesantren, yang mereka memiliki kekuatan batin, keterkaitan hati ke masjid, mereka yang tumbuh di atas agama Allah, tentu mereka adalah orang-orang yang spesial, bahkan orang-orang yang langka di antara jutaan manusia. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam bagian yang itu. Makanya Rasulullah SAW ketika menyebutkan hadis yang riwayat dari Imam Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla harami." Manfaatkanlah oleh kalian 5 perkara, 5 keadaan sebelum datang keadaan yang lainnya, sebelum datang 5 keadaan berikutnya, yaitu yang pertama adalah beliau sebutkan syababaka qabla harami. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa sihhataka qabla saqamik, dan
kesempatan sehat kamu sebelum datang masa sakit, wa ghinaka qabla faqrika, masa kaya sebelum datang masa kemiskinan, wa faraghaka qabla syughlika, begitu juga masa banyaknya waktu luang sebelum datangnya kesibukan kamu, wa hayataka qabla mautika, dan manfaatkan kehidupanmu sebelum datangnya kematian. Qala Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala beliau mengatakan, marhalatus syabab dakhilatun fi umumi wa hayataka qabla mautika. Fase kepemudaan seseorang, masa muda seseorang, itu sebenarnya di dalam hadis tadi sudah ada dalam kata wa hayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum masa matimu. Di dalam masa hidup tentu ada masa muda, tetapi kenapa disebutkan dua kali kesempatan itu? Kenapa disebutkan mengisyaratkan bahwa bi'il'izami ahammiyatiha wa kabiri sya'niha? Karena kesempatan muda ini memiliki peranan yang besar, yang agung, dan memiliki kepentingan yang besar, sangat penting untuk diperhatikan, urusannya besar. Maka disebut dua kali dalam hadis Nabi tersebut, yus'alu yaumal qiyamah anha su'alan khasah, maka di hari kiamat kelak dia akan ditanya dengan pertanyaan yang khusus. Tidak sekedar ditanya kamu hidup ngapain aja, bukan sekedar itu, tapi ketika muda kamu kemana, ketika masa muda kamu apa, sebagai apa yang kamu lakukan, itu memiliki pertanyaan khusus. Walaupun ditanya semasa hidup kerjaan kamu apa, tetap saja ada yang khusus yang ditanyakan, yaitu ketika kamu muda kamu apa. Apakah kamu seorang yang memiliki kehidupan bebas tanpa aturan, atau kamu adalah orang yang taat, yang tumbuh dalam agama Allah Subhanahu wa taala? Ini akan ditanya. Maka beruntunglah para satri yang memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah adanya pondok pesantren, dengan ketertarikan orang tua antum untuk menyekolahkan antum di pesantren. Itu di antara penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri, maka harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Itu wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kita harus memanfaatkan masa sebelum datang masa yang lain. Disebutkan tentang masa muda dalam dua kali. Kita lihat kepada wasiat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana idza ra'a syaba qala marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau apabila melihat seorang pemuda, langsung beliau katakan marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Melihat pemuda yang hadir di majelis ilmu, langsung beliau sambut, selamat datang wahai wasiatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut gelar pemuda yang datang menuntut ilmu itu sebagai wasiat Nabi. Kenapa? Awsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuwassi'a lakumul majlis. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada kami agar meluaskan, melapangkan majlis untuk kalian wahai para pemuda. Wa an nufahimakumul hadis, dan Rasul pun berwasiat agar kami pahamkan kalian tentang hadis, agar kami ajarkan kalian tentang hadis. Fa innakum khalufuna wa ahlul hadis ba'dana. Dan sesungguhnya kalian wahai para pemuda adalah generasi penerus kami, dan kalianlah ahlul hadis berikutnya, orang yang mengemban amanah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di generasi berikutnya. Maka inilah yang disebutkan sebagai wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para pemuda dikatakan sebagai wasiat itu menunjukkan bahwa mereka yang akan mengemban wasiat itu nantinya. Begitu juga wasiat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala.
sahabat Nabi SAW yang mulia, walaupun berbadan kurus, namun betis beliau lebih berat timbangannya nanti di akhirat ketimbang gunung Uhud. Saking besar amalan beliau, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Idza ra'a syaba yatlubuna al-ilma qala marhaban bi nabiil hikmah wa masabihil zulam. Selamat datang. Kalau beliau melihat seorang pemuda yang datang menuntut ilmu, para pemuda yang datang menuntut ilmu, beliau katakan hal yang mirip dengan perkataan Abu Sa'id Al-Khudri tadi, marhaban, selamat datang. Tetapi ada kata yang lain, biyanabi'il hikmah wa masabihiz zulam, selamat datang wahai sumber-sumber hikmah dan wahai para penerang di dalam kegelapan. Khulqanith thiyab, walaupun kalian berpakaian seadanya. Jududul qulub, akan tetapi hati yang selalu baru semangatnya. Hullasil buyut, yang kalian itu adalah benteng pertahanan rumah-rumah. Rihanu kulli qabilah, dan kalian adalah aroma yang semerbak yang dimiliki oleh kabilah-kabilah. Orang-orang yang dibangga-banggakan oleh suatu kabilah yang mereka beriman kepada Allah dan Rasul adalah orang-orang yang senantiasa menjaga agama ini dengan ilmu. Maka para salaf, para ulama sangat memberikan perhatian kepada para pemuda yang menuntut ilmu. Mereka harus dilayani dengan ilmu, walaupun mereka bukanlah orang-orang yang kaya, tetapi justru mereka harus dimuliakan karena ilmu yang mereka miliki. Al-alimu kabirun wa in kana hadathan, dalam satu perkataan para ulama, bahwa orang yang alim itu adalah orang besar walaupun usianya sangat muda. Walaupun dia baru anak kecil, tetapi ketika dia alim, maka dia adalah orang yang besar. Karena Allah yang mengangkat derajat mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat beberapa derajat. Siapa? Orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu. Maka wasiat yang paling banyak ditemukan dari para salaf tentang para pemuda bukan bagaimana mengambil tren, bukan bagaimana mencari pekerjaan, bukan bagaimana merapikan pakaian, tetapi wasiat mereka yang utama adalah ilmu. Wasiat mereka adalah ilmu. Barulah kemudian ada wasiat-wasiat yang lain nantinya. Begitu juga wasiat yang datang dari Anas bin Sirin rahimahullah. An Muhammad bin Zaid annahu qala dakhalna ala Anas bin Sirin rahimahullah fi maradhihi faqala ittaqullaha ya ma'syar asy-syabab unzuru mimman ta'khuduna hadhihi al-ahadith fa innaha min dinikum. Beliau dikabarkan oleh murid beliau sendiri yaitu Muhammad bin Zaid, yaitu para pemuda yang datang bersama beliau, bersama Muhammad bin Zaid ini, yang mereka adalah murid-murid Anas bin Sirin. Mereka datang menjenguk gurunya, menjenguk guru mereka ketika sakit. Maka walaupun dalam keadaan sakit, Anas bin Sirin tidak lupa memberikan wasiat untuk para pemuda yang datang menjenguk beliau. Apa wasiatnya? Ittaqullaha ya ma'syarasy syabab, bertakwalah kalian wahai para pemuda, bertakwalah kalian kepada Allah. Zuru mimman ta'khuduna hadhil ahadith, perhatikan baik-baik dari mana kalian mengambil hadis-hadis ini, dari mana kalian mengambil ilmu. Perhatikan baik-baik. Fa innaha min dinikum, karena hadis-hadis dan ilmu-ilmu yang banyak itu adalah bagian dari agama kalian. Tidak sembarang ambil, tapi lihat dari mana kita mengambilnya. Apakah dari orang yang benar di atas Al-Quran dan Sunnah, yang sesuai dengan pemahaman ulama salaf, atau hanya sekedar mengaku-ngaku, atau hanya sekedar ambil dari mana kita suka dengan bahasa-bahasa yang diperindah oleh setan. Apa bahasanya? Ambil baiknya, buang buruknya.
Bagaimana kita tahu itu baik? Bagaimana kita tahu itu buruk? Kalaulah seseorang punya prinsip, apalagi dia seorang dai punya prinsip, ambil baiknya dari saya, buang buruknya, berarti dia telah berniat ingin menyampaikan yang buruk. Hanya saja tugas memilih diserahkan ke murid. Ini adalah syubhat yang sangat menjatuhkan manusia ke dalam kesesatan. Maka mengambil ilmu tidak dari sembarang orang. Bagaimana mungkin kita bisa membedakan baik dan buruk sedangkan kita baru mau belajar? Berarti perlu diperhatikan sebagaimana yang dikatakan, dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak di sini, yanbaghi an yakuna tahsiluhu lahu ala aidi ahli al-ilm ar-rasikhin al-athbat. Maka hendaklah para pemuda itu mengambil ilmu dari orang-orang yang lurus, orang-orang yang kuat keteguhannya di atas agama ini, ahlud dirayah wal basirah, yang memiliki ilmu, yang itu pun diakui oleh ulama bahwa dia memiliki ilmu, al-akabir fil ilmi, mereka lah para kibar dalam ilmu. La ya'khudhal ilma an kulli ahad, tidak boleh ia mengambil ilmu dari siapapun yang dia suka. Wa innama ya'khudhul ilma an sahibi sunnatin rasakhat qadamu fiha, akan tetapi ia hanya boleh mengambilnya dari orang-orang yang tegar di atas sunnah. Mereka adalah sahibu sunnah, memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Rasakhat qadamu fiha, kemudian tegar kokoh kedua telapak kakinya di atas itu. Jamaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat wasiat berikutnya yang datang dari Malik bin Dinar rahimahullah taala. Kalimat yang singkat namun memiliki makna yang besar. Innamal khairu fis syabab. Kebaikan itu hanyalah ada pada para pemuda, hanya ada di masa muda dan para pemuda. Apa maknanya? Syekh Abdul Razak menjelaskan, hada tanbihun 'azim min Malik bin Dinar li ahammiyati hadhihi marhalah. Ucapan beliau ini memiliki peringatan yang besar akan pentingnya usia muda, akan pentingnya fase kehidupan, marhalah seseorang ketika dia muda. Wa anna asy-syababa idza ahsana istighlalahu hasala khairan 'aziman. Dan sesungguhnya para pemuda apabila ia memperbaiki kesibukannya, memperbaiki waktunya, memanfaatkan waktunya untuk ketaatan kepada Allah, maka ia mendapatkan kebaikan yang besar. Wa asbaha ma hasala fi syababihi rakizah wa umdah wa aslan thabita. Maka apapun yang dia raih semasa muda, justru itu akan memiliki ketahanan, kekokohan, kekuatan dan tiang ataupun pondasi yang ia terima, yang ia peroleh, sehingga di masa tuanya ia tidak akan mudah goncang. Banyak orang yang ketika muda belajar, insya Allah akan tetap awet dalam hatinya, dalam akal pikirannya, ilmu yang diambil semasa muda tersebut. Beda dengan orang-orang yang mungkin telat. Tetapi kita tidak katakan kalau sudah telat nggak boleh belajar agama lagi, bukan itu maksudnya, ya. Tetapi beda dengan mereka yang mungkin selama masih muda diremehkan ilmu, tidak mau, akhirnya ketika tua baru mau belajar, dan ini pun sulit untuk menancap lama dalam hati dan pikiran seseorang. Hafalannya tidak sekuat ketika anak muda menghafal. Jamaah yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa usia muda, walaupun usia yang kuat, memiliki seseorang itu memiliki kekuatan fisik, tetapi ingatlah,
Masa muda itulah fitnah yang terbesar. Masa muda itulah sumber ujian yang terberat bagi manusia. Diuji dengan pergaulan, diuji dengan model rambut, model pakaian, diuji. Kalau saya berpakaian seperti ini, nanti tidak ada teman. Kalau saya berpotongan rambut seperti ini, nanti tidak laku, katanya. Nauzubillah. Diuji dengan model, bahkan diuji dengan fitnah syahwat. Kalau saya tidak pacaran, nanti dikira tidak laku. Ini ujian anak-anak muda zaman sekarang, ya. Nah, ya. Akan tetapi lihatlah bagaimana ujian itu bisa ditepis dengan mudah oleh pemuda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak peduli. Yang penting dia amalkan, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, jagalah batasan agama Allah, maka Allah menjagamu. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas yang menunjukkan kalau kita jaga diri ketika muda, kita jaga pergaulan kita, maka masa depan kita Allah yang jaga untuk kita. Jangan khawatir kalau hari ini tidak punya pacar. Justru itu yang terbaik, karena Allah yang jaga nanti siapa jadi pendamping kita. Beda dengan orang yang sibuk pacaran, ya. Tahukah dia, sadarkah dia kalau hari ini dia pacaran? Sadarkah dia siapa tahu istrinya nanti adalah bekas pacarnya orang. Ini terjadi. Kenapa? Dia tidak menjaga agama Allah, maka Allah pun tidak jaga untuk dia. Maka jaga agama Allah di saat kita muda, maka di saat itu Allah pun akan menjaga untuk kita apapun yang telah Allah persiapkan. Seorang ulama dikisahkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ketika orang ini melompat, ya, adu lompatan dengan anak-anak muda. Padahal beliau orang tua, adu lompatan dengan anak muda, menang beliau. Justru mengalahkan lompatannya anak-anak muda. Larinya pun lebih kencang daripada anak-anak muda. Ditanya kepada beliau, kenapa? Apa rahasianya? Apa kata orang ini? Anggota tubuh saya jaga ketika muda dari maksiat. Ketika muda saya jaga seluruh anggota tubuh ini, maka ketika saya tua Allah jaga untuk saya. Allah lah yang menjaganya untuk saya. Maka kita lihat jemaah memuliakan, ulama itu jarang yang pikun. Kalau dia betul-betul ulama, sangat sedikit, bahkan langka mereka itu terkena penyakit apa? Pikun. Kenapa? Karena di masa muda mereka jaga agama Allah, maka ketika tua Allah yang jaga mereka. Ini rahasianya kenapa kita harus punya perhatian kepada masa muda kita, yang kita ada di saat ini di dalam keadaan demikian. Kita menuju kepada wasiat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ya ma'syar syabab, ta'ajjalu barakat hadzal ilm fa innakum la tadruna la'allakum la tablughuna ma tu'ammiluna min. Wahai para pemuda, segeralah untuk meraih keberkahan ilmu ini, karena kalian tidak tahu, tidak sadar, jangan-jangan kalian tidak sanggup mencapai apa yang kalian cita-citakan sementara kalian telah meninggal, maka sisanya hanyalah angan-angan saja. Karena banyak orang yang ketika diberi kesempatan muda, dia hanya sekedar berangan-angan, nantilah kalau saya sudah tua baru tobat, nanti kalau sudah tua baru tobat. Kan ada pepatahnya orang-orang anak-anak muda zaman sekarang, ya ikhwah, ya, kecil disunat, muda terkenal, dewasa kaya raya, mati masuk surga. Enak kali hidupnya begitu. Na'udzubillah.
Ini perkataan yang sesat, menyesatkan. Dia maunya ketika hidup muda itu foya-foya saja, tapi mati masuk surga. Bagaimana? Apa usahanya? Padahal para ulama mati-matian mereka untuk apa? Untuk belajar agama. Mereka hafalkan Al-Quran, mereka hafalkan hadis. Tak satu pun mereka yang menjamin masuk surga. Justru orang yang ingin hidup berpoya-poya, di masa mudanya dihabiskan untuk maksiat, lalu dia katakan mati masuk surga. Na'udzubillah. Inilah tipu daya iblis yang dihembuskan kepada anak muda. Nanti aja, kalau mau belajar nanti aja, mau menghafal nanti aja, tunda dulu. Na'udzubillah. Akhirnya dimasukkan keinginan-keinginan untuk kehidupan dunia. Saya kalau besar, kalau sudah umur 20, saya harus punya motor. Umur 25 punya mobil. Umur 30 punya rumah. Cita-citanya apa? Dunia terus. Punya target-target dunia. Bahkan banyak anak-anak kecil ini yang sudah diajarkan untuk punya target. Punya target dunia. Nah, kata orang tuanya, kamu harus rajin belajar, biar nanti kalau sudah besar bisa cari duit. Jadi tujuannya apa? Belajar untuk cari duit aja. Ini nasihat yang salah. Seharusnya apa? Kalau kamu sudah besar, kamu bisa mengingatkan kami tentang agama ini. Kalau kamu sudah dewasa nanti, kamu bisa menjadi pelindung kami di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Jamaah yang kami muliakan dan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ta'ajjalu, bersegeralah, jangan ditunda. Jangan ditunda. Banyak orang yang dia menunda-nunda, punya target-target tapi tidak pernah dikerjakan. Diarinya itu penuh dengan target. Saya kalau tamat pondok nanti ini harus hafal sekian, harus hafal Al-Quran 30 juz, harus hafal Sahih Bukhari, harus khatam kitab tafsir Ibnu Katsir, harus khatam ini, harus bisa ini, bisa itu. Habis itu catatannya disimpan dalam hari, dia tidur. Belum selesai angan-angannya, belum pernah dia lakukan, sudah meninggal. Karena wafatnya seseorang itu tidak menunggu tua. Banyak anak-anak muda yang wafat. Banyak anak-anak muda yang justru lebih dulu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang-orang tua. Maka jangan pernah menunda untuk berbuat baik, jangan pernah menunda untuk taubat. Jamaah yang kami muliakan, kita menuju wasiatnya Al-Imam Hasan Al-Basri, ulama tabi'in rahimahullah ta'ala. Ya ma'asyar al-syabab, alaikum bil-akhirah faqlubuha, fakathiran ra'ayna man talaba al-akhirah fa'adrakaha ma'ad dunya, wa ma ra'ayna ahadan talaba ad-dunya fa'adraka al-akhirah ma'ad dunya. Wahai para pemuda, hendaklah kalian senantiasa mengejar akhirat kalian. Raihlah bersungguh-sungguh. Kami banyak menyaksikan, kata beliau, orang-orang yang mengejar akhirat justru ia dapatkan dunia bersama akhirat itu. Tapi tidak pernah kami saksikan orang yang mengejar dunia dia dapatkan akhirat bersama dengan dunia yang dia kejar. Tidak akan pernah. Ini wasiat beliau. Hendaklah kalian mengejar akhirat dengan sungguh-sungguh. Banyak kami saksikan orang yang mengejar akhirat, lalu dia dapatkan akhirat dan plus dunia dengannya. Tapi tidak pernah kami dapatkan orang yang sungguh-sungguh mengejar dunia, lalu dia dapatkan akhirat ikut bersama dunia yang dia cari. Tidak pernah ada. Ini menunjukkan bahwa kalau seseorang itu meraih akhirat dengan sungguh-sungguh, insya Allah dunia pun akan ikut dia dapatkan. Dunia pun akan ikut dia dapatkan. Jangan khawatir, jangan takut. Karena Allah yang menjaga dunia untuknya ketika dia jaga agama Allah.
Jemaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai jam berapa? Sudah selesai? Masih ada, insyaallah. Anak kira tadi sudah azan. 6 menit lagi ya. Barakallahu fiikum. Tayyib. Sebenarnya masih banyak wasiat-wasiat para ulama di sini. Tak masalah. Yang penting kita ambil inti-intinya dari wasiat-wasiat yang mereka memiliki perhatian besar kepada kita para pemuda. Ya, pemuda ini jangan dikira mereka yang baligh saja, bukan. Para pemuda tidak ada batasan usia. Selama dia memiliki kekuatan fisik, walaupun umurnya baru 10 tahun, seperti Ibnu Abbas yang dekat dengan Nabi SAW, walaupun 10 tahun beliau adalah ahlu tafsir. Maka di sini para pemuda walaupun usianya kecil memiliki semangat yang besar. Begitu juga ada orang-orang memang usianya sudah lanjut, tetapi mereka semangat belajarnya seperti orang muda, seperti pemuda. Ini pun banyak. Jangan khawatir, karena nanti insyaallah kita pun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, dikembalikan menjadi muda. Yang belum pernah muda akan muda, yang sudah pernah muda dan lewati batasnya akan kembali menjadi muda insyaallah taala di surga. Jamaah yang kami muliakan, kita lihat di sini wasiat yang lain dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Imam Ayyub As-Sikhtiyani. Beliau katakan, ya ma'asyarus syabab, wahai para pemuda, ihtarifu la tahtajuna an ta'tu abwab haula. Wahai para pemuda, di sini baru beliau wasiatkan, wahai para pemuda, milikilah suatu keterampilan. Jadilah kalian orang yang terampil, agar kalian la tahtajuna an ta'tu abwab haula, agar kalian tidak butuh lagi mendatangi pintu-pintu rumah orang kaya ini. Maksudnya apa? Agar kalian tidak meminta-minta. Kalau dulu ya ikhwah, pondok pesantren itu dikenal negatif oleh masyarakat. Dimanapun pondok pesantren, kalau ada orang tua yang mau mensekolahkan anak ke pondok pesantren, dulu diingatkan, mau masuk pondok nanti masa depannya apa? Selalu begitu. Kenapa? Karena dulu memang ada oknum pondok pesantren yang mempekerjakan santrinya untuk meminta-minta. Bawa karung beras, datang ke rumah-rumah orang kaya. Itu dulu. Jadi konotasinya pondok pesantren itu negatif. Anak-anak pesantren disuruh minta-minta beras. Atau kalau pas Ramadan biasanya disuruh ceramah, kemudian sambil apa? Menambang gitu. Atau menambang. Disuruh bawa kotak amal, kotak infak. Suruh ceramah, habis itu minta infak ke jamaah. Sehingga konotasinya pesantren ini adalah miskin. Itu dulu. Alhamdulillah, semenjak kita mengenal pondok-pondok yang di atas manhaj salaf, tidak ada yang seperti itu. Karena melihat wasiat para ulama bahwa santri itu bukanlah untuk meminta-minta, bukan untuk tunduk di hadapan pintu orang-orang kaya, bukan. Perhatikan tadi perkataan Imam Ayyub tadi, ya ma'syarus syabab ihtarifu, wahai para pemuda, hendaklah kalian memiliki keterampilan. La tahtajuna an ta'tu abwab haula, supaya kalian tidak butuh lagi untuk mendatangi pintu-pintu orang-orang kaya ini. Qala Syekh Abdul Razzaq, an takuna lisyababi ma'a tahsilihi lil ilmi hirfatan. Syekh Abdul Razzaq mengatakan, hendaklah seorang pemuda itu di samping dia mencari ilmu, hendaklah dia juga punya keterampilan. Bisa keterampilan berdagang, berbisnis, bisa bertani, ya, atau dia punya kebun, bisa dia punya keterampilan beternak, atau dia punya keterampilan IT,
dia punya keterampilan yang banyak. Untuk apa? Agar yaktasibu biha malan wa rizqan yunfiqu bihi ala nafsihi, agar dengan keterampilan itu dia bekerja untuk mencari harta rezeki yang cukup untuk menafkahi dirinya sendiri, wa fi ma ba'd ala ahlihi wa waladihi, dan kemudian rezekinya itu bisa dia gunakan untuk menafkahi keluarga dan anak-anaknya, wa alla yakuna 'alatan 'alal akharin, agar dia tidak menjadi beban bagi orang lain, agar tidak menjadi beban bagi orang lain. Makanya para santri itu juga ya memikirkan suatu keterampilan, suatu hal yang bisa dia lakukan berupa skill, walaupun itu bukan pokok, tetapi cukup nantinya untuk menafkahi dirinya sendiri. Dan kalaupun dia berkeluarga, bisa dia nafkah keluarga dari situ. Karena dakwah ini bukan untuk cari nafkah, ilmu agama itu bukan untuk cari uang, tetapi ilmu agama ini adalah kewajiban yang harus kita sampaikan kepada orang-orang meminta nasihat. Wa idza stansahaka fansah lahu, kata Nabi, kalau mereka meminta nasihat kepada engkau maka berilah nasihat. Kewajiban dakwah itu kewajiban, bukan untuk mencari kekayaan. Adapun untuk mencari harta, cari nafkah, itu butuh namanya skill, keterampilan. Walaupun itu bukanlah hal nomor satu yang dia kejar. Nomor satu tetap apa? Ilmu. Barulah berikutnya, sambil dia mencari ilmu, dia punya juga keterampilan, sehingga dia tidak lagi meminta-minta di hadapan orang lain, tidak lagi mengharapkan imbalan dari ilmu yang dia sampaikan, tidak menjadi beban bagi masyarakat, bahkan tidak menjadi aib. Sebagai seorang pengemban amanah ilmu agama, jangan menjadi aib ketika kita bergantung kepada orang-orang kaya. Bahkan nanti bisa dakwah kita disetir oleh orang-orang tersebut, diarahkan kemana uang mengalir. Suatu hal yang harus kita waspadai dan kita sadari sedini mungkin ketika kita masih muda ini. Jamaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, karena memang waktunya sudah habis ya. Atau ada pertanyaan dulu? Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Cukup? Ada pertanyaan? Cukup ya? Baik, barakallahu fikum. Jemaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ini di antara wasiat dari banyak sekali wasiat ulama salaf kepada para pemuda. Namun sekiranya wasiat ini cukup berat dan cukup besar peranannya yang harus kita emban, maka bersungguh-sungguhlah untuk menuntut ilmu. Jadikan hadirnya kita di majlis ilmu, di pesantren, di sekolah menjadi hal yang besar dan harus kita besarkan. Jadikan ilmu tersebut sebagai hal yang dominan untuk kita lakukan, kita bersungguh-sungguh di atasnya. Jangan sampai tertipu dengan apa yang menipu orang-orang di luar sana yang mereka sama sekali tidak tertarik untuk belajar agama Allah. Ketahuilah Nabi SAW pernah mengatakan ada beberapa golongan yang nanti dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada lagi naungan selain naungan Allah di padang mahsyar. Di antara mereka adalah seorang pemuda yang tumbuh di atas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, maka bersabarlah. Jamaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi nasihat bagi kami yang menyampaikan dan juga bagi antum semua yang mendengarkan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.